Kami dari kelompok kelima mata kuliah e-commerce dan bisnis informasi dengan dosen pengampu Ibu Endang Amalia. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami. Yang pertama pada bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Para pebisnis sangat membutuhkan model bisnis untuk dapat memajukan bisnisnya. Hal ini dilakukan agar tidak kalah saing dengan bisnis-bisnis lainnya. Namun sayangnya, masih banyak pebisnis yang belum menggunakan dan menerapkan model bisnis pada usaha yang dijalankannya. Model bisnis sendiri adalah sebuah model dasar yang menggambarkan tentang proses sebuah bisnis atau organisasi menciptakan dan menangkap nilai-nilai. Dengan adanya model bisnis, juga sebuah organisasi akan dapat meningkatkan keuntungan dari penjualan bisnis yang sedang dijalankannya. Model bisnis dapat digambarkan menjadi beberapa bagian, yaitu strategi pemasaran yang dilakukan, distribusi, pengiriman hingga proses penjualan, jenis produk yang dihasilkan dan ketersediaan tenaga kerja, dan strategi harga yang digunakan serta metode pembayaran dari pelanggan. Dengan demikian, penulis akan membahas pengaruh model bisnis dan strategi pemasaran pada bisnis yang dimiliki oleh penulis, yaitu STADA-L. Yang kedua ada batasan masalah. Penelitian yang kami lakukan ini dibatasi pada model bisnis dan strategi pemasaran yang dilakukan pada website STADA-L. Yang ketiga ada rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana pengaruh model bisnis pembuatan website terhadap STADA-L. Yang kedua, bagaimana pengaruh strategi pemasaran terhadap website STADA-L. Lalu yang keempat, ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian kami adalah untuk mengetahui pengaruh model bisnis dan strategi pemasaran pada website STADA-L. Lalu yang kelima, ada manfaat penelitian. Untuk manfaat teoritis, dapat menambah ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu pendidikan, khususnya tentang pengaruh model bisnis dan strategi pemasaran yang digunakan untuk website STADA-L. Lalu untuk manfaat praktisnya bagi STADA-L sendiri adalah penelitian ini dapat menjadi masukan untuk pengaruh model bisnis dan pengaruh strategi pemasaran pada website STADA-L. Lalu bagi peneliti adalah untuk menyelesaikan tugas mata kuliah e-commerce dan bisnis informasi di Universitas Telkom. Selanjutnya, bab 2 landasan teori. Yang pertama, ada model bisnis. Menurut Osterwalder dan Pickner tahun 2012, model bisnis menggambarkan dasar pemikiran tentang bagaimana organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai. Yang kedua, value proposition. Menurut Kotler dan Keller tahun 2012, halaman 10, yaitu serangkaian keuntungan yang perusahaan tawarkan kepada pelanggan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, ada competitive advantage. Menurut Porter tahun 2008, competitive advantage adalah suatu kemampuan suatu perusahaan untuk meraih keuntungan ekonomis di atas laba yang mampu diraih oleh pesaing di pasar dalam industri yang sama. Yang keempat, ada market strategi. Menurut Kurz tahun 2008, strategi pemasaran adalah keseluruhan program perusahaan dalam menentukan target pasar dan memuaskan konsumen dengan membangun kombinasi elemen dari marketing mix, yaitu produk, distribusi, promosi, dan harga. Yang kelima ada organization development. Menurut Richard Descartes tahun 1969, pengembangan organisasi adalah suatu upaya yang direncanakan organisasi yang luas, diatur dari atas, untuk meningkatkan organisasi yang efektif dan sehat melalui intervensi yang direncanakan dalam proses organisasi, dengan menggunakan perilaku dan ilmu pengetahuan. Yang keenam, ada strategi pemasaran. Menurut Tip Jono, tahun 2016, halaman 3, pemasaran adalah aktivitas rangkaian institusi dan proses menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran atau offerings yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat. Menurut Asauri, tahun 2014, halaman 168, strategi pemasaran adalah serangkaian tujuan dan sasaran, kebijakan, dan aturan yang memberi arah kepada usaha-usaha pemasaran perusahaan dari waktu ke waktu pada masing-masing tingkatan dan acuan serta alokasinya, terutama sebagai tanggapan perusahaan dalam menghadapi lingkungan dan keadaan persaingan yang selalu berubah. Selanjutnya ada bab 3, hasil praktikum dan proyek.
Untuk tugas pertama, kelompok kami membuat Google Trends dengan 10 keyword, diantaranya yaitu 1 media sosial, 2 blog, 3 jurnal, 4 website, 5 berita, 6 podcast, 7 tren, 8 SEO, 9 konten, dan 10 teks. Dari ke-10 keyword tersebut, yang paling banyak di-research yaitu berita. Berikut grafik dari Google Trend, di mana berita adalah yang paling banyak di-research. Dapat dilihat berita mempunyai simbol yaitu berwarna ungu. Next. Yang kedua yaitu ada Google Ads. Dari 10 keyword tersebut, Google Ads yang kami gunakan yaitu yang pertama media sosial adalah, kedua contoh blog bisnis, yang ketiga menulis kutipan dari jurnal, yang keempat pembuatan website gratis, yang kelima berita tentang kesehatan, yang keenam podcast Spotify tentang, ketujuh tren rambut tahun, kedelapan definisi dari SEO, kesembilan bikin konten video, ke-10 cara menulis teks. Terus selanjutnya ada tugas kedua. Tugas kedua yaitu postingan tentang panduan berita yang dipublikasikan pada tanggal 5 Maret 2021 dengan mencapai viewers 265 dan 12 komentar. Next. Terus tugas ketiga yaitu postingan tentang kulik-kulik media sosial yang dipublikasikan pada tanggal 13 Maret 2021 dengan mencapai viewers 185 dan 4 komentar. Next. Terus yang keempat yaitu postingan artikel tentang suka mendengarkan podcast, yuk simak tentang podcast. Artikel ini dipublikasikan pada tanggal 19 Maret 2021 dengan perolehan viewers 211 dan 33 komentar. Next. Terus di sini ada tugas kelima. Berikut ini adalah perolehan total viewers dari 3 blog dari hasil promosi kami. Yang blog pertama yaitu panduan tentang berita. Di sini dipublikasikan pada tanggal 5 Maret 2021 hingga 24 Juni 2021 dengan perolehan total viewers 505 dan 31 komentar. Pada blog kedua yaitu kulik-kulik media sosial dipublikasikan pada tanggal 13 Maret hingga 29 Mei 2021 dengan perolehan total viewers sebanyak 347 dan 11 komentar. Pada blog ketiga yaitu suka mendengarkan podcast, yuk simak info tentang podcast dengan perolehan total view 369 dan 45 komentar yang dipublikasikan pada tanggal 19 Maret. Untuk total perolehan viewers ini, dari ketiga artikel yang telah kami upload, viewers sebanyak 1.159 dan mendapatkan 78 komentar. Next. Terus untuk tugas ke-6 yaitu perolehan total view dari 3 blog juga dengan hasil promosi kami. Pada blog pertama yaitu panduan tentang berita dengan total viewers sebanyak 505 viewers dan 31 komentar. Sedangkan untuk blog kedua yaitu kulik-kulik media sosial, perolehan total viewers sebanyak 386 dan 19 komentar. Serta pada blog ketiga yaitu suka mendengarkan podcast, yuk simak info tentang podcast, perolehan total viewers sebanyak 422 viewers dan 54 komentar. Total keseluruhan dari ketiga artikel yang telah kami promosikan mendapat sebanyak 1.313 viewers dan 10 komentar. Next.
Selanjutnya, bab 4, kalender penilaian. Penilaian artikel pertama pada week 3 dengan judul panduan tentang berita. Artikel yang kami publiskan ini dipublish pada tanggal 5 Maret 2021. Telah memperoleh nilai dari rekan-rekan dengan nilai rata-rata 87,54. Next. Kemudian, penilaian artikel 2 pada week 4 dengan judul kulik-kulik media sosial. Artikel yang kami publiskan pada tanggal 13 Maret 2021 ini telah memperoleh nilai dari rekan-rekan dengan nilai rata-rata sebesar 87,78. Next. Penilaian artikel 3 pada week 5 dengan judul Suka Mendengarkan Podcast. Yuk simak info tentang podcast. Artikel yang kami publiskan pada tanggal 19 Maret 2021 ini telah memperoleh nilai dari rekan-rekan dengan nilai rata-rata sebesar 87,46. Next. Kemudian terdapat kolom penilaian pada week 12. Dari seluruh artikel yang telah kami publish dan kami promosikan pada week 11 ini, kami memperoleh nilai dari rekan-rekan sebesar 87,04. Untuk kritik dan saran dari teman-teman, antara lain yaitu kritiknya masih ada kekurangan, misalnya followers Instagram masih sedikit, penggunaan pengelolaan konten juga masih sedikit, dan pengelolaan sosial media juga masih tergolong sedikit. Dan kami juga memperoleh saran dari teman-teman. Saran berikut antara lain, perlu adanya peningkatan dalam pengelolaan sosial media dan pengelolaan konten. Next. Kemudian terdapat kolom job tips week 11 pada setiap anggota kelompok. Kami semua job stick yang kami lakukan yaitu kami semua melakukan promosi dan melakukan pembuatan laporan. Promosi kami lakukan pada sosial media seperti Instagram, WA, dan lain. Namun, promosi paling banyak itu pada WA dan lain. Sehingga didapat total viewers sebesar 1.159 ditinjau dari 5 Maret 2021 hingga 29 Mei 2021. Jumlah followers kami yaitu jumlah followers pada Instagram kami yaitu 22 dan jumlah kontennya yaitu 3. Next. Selanjutnya ada kolom penilaian pada week 12. Di sini kami mendapatkan rata-rata nilai sebesar 87,2 dan untuk kritik saran pada week 12 hampir rata-rata bahwa konten di sosial media ini sudah bagus, namun followers dan kontennya masih tergolong sedikit. Untuk sarannya sendiri dari kelompok lain untuk STADAF yaitu untuk melakukan promosi dengan lebih giat lagi. Lalu job desk week 12 untuk STADAF ini setiap anggota melakukan promosi di sosial media sehingga kami mendapatkan total view hingga 1.313 ditinjau dari 5 Maret 2021 hingga 4 Juni 2021. Dan untuk sosial media, jumlah followers kami mendapatkan 25 dan jumlah kontennya 3. Bab 5, kendala project. Kendala project yang kami alami yaitu pada saat membuat artikel pertama yang berjudul Panduan tentang Berita, kami masih kurang memahami dan kurang mengerti table of content untuk artikelnya. Untuk bab 6 kesimpulan, yaitu model bisnis produk STADAF ini berupa layanan informasi dengan menggunakan website yang memiliki peran sangat penting. Dalam website STADAF ini berisi tentang konten informasi seputar media teknologi saat ini. Contohnya itu tentang berita, media sosial, dan podcast. Isi konten STADAF ini dapat membantu pengetahuan masyarakat dan mungkin bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat jika ingin membuat sebuah berita, media sosial, maupun podcast.
Namun sebelumnya, untuk masyarakat dapat mengetahui lebih luas tentang Stada F, kami melakukan promosi atau pemasaran. Strategi pemasaran yang kami terapkan yaitu dengan menggunakan sosial media seperti Instagram, WhatsApp, YouTube, dan lain-lainnya. Dapat diketahui juga bahwa sosial media membawa pengaruh yang sangat besar di dalam sebuah pemasaran karena untuk era saat ini hampir semua populasi manusia mengenali sosial media. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok Stada F. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kan?